Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ada apa-apa di situ ya. Sobat-sobat mancing, sekarang saya mau mancing lagi ya. Nah, 1, 2. Ini kita sekarang di lantai dasar. Nah, terus ini. Nah, ini Kroto ada yang ngirim. Kita ke Baraya lagi ya. Terus susu dan kau ya. Bagus. Susu dan kau. Terus apa ya ini? Plastik kurang 1 kilo seperti biasa karena 2 umpan ya. Ini ya, kelihatan nggak? Oke ya, susu Denko. Oh iya, seperti biasa perangsang udang ya. Jadi ini sebenarnya tiga ya. Oke, kita mulai. Kita aduk-aduk dulu. DM pink kita bongkar. DM putih. Kita bongkar. Ya. Nah. Oke, kita masukkan semuanya. Ada lagi 1 bahan tambahan, yaitu ya seperti biasa saya kalau bikin umpan nggak pernah direncanain dulu mau disuruh atau enggak. Nah, karena ini tadi ini sob udang segar. Oke, kita rebus dahulu. Seperti biasa sob, sambil menunggu udang segarnya direbus. Jadi perebusan udang segar itu kurang lebih sekitar 5 menit ya. Ini dicampurkan dengan ini. Kalau sekarang ini pakai susunya saya 1 ya, 1 bungkus. 2 bungkus itu 1 bungkus DM pink, DM putih, 1 bungkus. Oke sob, ini sudah beres ya perebusan udangnya. Nah, ini bisa dilihat ya, ini bisa dilihat ya, udangnya itu udah agak merah-merah dikit baru diangkat. Nah, sekarang kita pindahkan. Kita blender sob. Cuma airnya itu enggak semua. Nah, kenapa saya tungguin dari tadi airnya? Karena ini airnya mau saya pakai untuk ini ya. Jadi air rebusannya itu biasanya saya pakai lagi karena udah pasti aromanya lebih bagus. Nah, ini. Sambil menunggu ini mekar ya. Oke,
Oke, kita tunggu dulu. Kalau misalkan ini nanti jadinya keras, kita tambahkan lagi air ini ya. Sekarang saya mau blender dulu. Ini ada airnya sedikit biar gampang untuk ya, ini ada. Nah, untuk menghancurkan lebih gampang. Ya, sebentar. Nah, ini setelah di blender ya sob. Kita campurkan ke sini ya. Kita campurkan ke susah, harus mempergunakan sendok. Mantap ini. Sebetulnya sobat-sobat kalau mau mencoba tanpa mencampurkan dulu tuna mungkin bisa. Jadi sebetulnya kalau saya itu bikin tutorial tidak harus diikutin. Kalau misalkan sobat-sobat punya kreasi yang lain, misalkan di sini ditambahkan lagi dengan apa namanya, keju atau apalah, bebas. Ya, di sini saya hanya memperlihatkan dasar. Ya, nah untuk pemakaian essence pun juga itu bergantung kepada air atau tergantung airnya. Nah, airnya itu gimana? Udah kayak di Jakarta ini kan, kalau di Bogor airnya nggak terlalu wow ya. Tangerang, Jakarta kebanyakan air hijau. Nah, untuk pemakaian essence itu nggak selalu harus patokan seperti di sini. Misalkan 3 tetes atau apa, tinggal dibaca aja biasanya segimana menyengatnya di sana, atau yang lain biasanya kalau pakai essence segimana baunya, standar, menyengat atau gimana, bebas ya. Ini kayaknya kalau mantap nih, kayaknya enggak dipakein tuna juga mantap ini ya. Nah, ini kan sudah jadi ya sob. Ini nggak akan saya pergunakan semua, karena kalau di Bogor itu nggak usah gede-gede, kalau bisa itu sedikit aja. Paling ini nanti saya bagi dua. Nah, saya bagi dua, saya campurkan dengan tuna. Nah, sisanya ini saya simpan di lemari es biasanya seperti itu sob. Kita aduk dulu, kita geleng-geleng. Keras ya, karena kurang air, tapi kan nanti saya itu akan mencampurkannya dengan rosso, jadi tidak semuanya dulu ya. Oke sob, kita tes apa sih kita campur dengan tuna ya sekarang. Tapi nanti ini kita bagi dua. Nah, ini setengahnya nanti, ini juga segini, dua-duanya nggak habis, kayak nggak habis nih. Sorry ya sob kalau videonya kurang pas atau gimana, saya kan sendiri. Nah, ini kita
ambil secukupnya untuk 1 kali mancing sekarang. Tapi minyaknya diperas dulu karena ini kan pakai udang, takutnya bau udangnya malah ketutup. Nah makanya saya bilang sobat-sobat sebetulnya masih bisa mencoba untuk tidak memakai tuna, misalkan bebas bisa ditambahkan atau dengan diganti dengan tongkol pindang atau apalah ya. Ini kita peras. Ya, jangan terlalu banyak minyak. Nah, jadi berbeda dengan yang sebelumnya karena ini udah pakai udang, sayang kalau minyaknya dibanyakin. Nah, kalau minyaknya sedikit agak begini. Nah, selesai dari sini kita adukan dengan campuran daging pinggang dan putih. Jadi juga ini dibagi dua juga. Apalah, nanti kita bagi aja. Kalau masih terlalu gede kita bagi dua lagi. Untuk kroto ini juga nggak akan semua saya campurkannya, hanya seperlunya saja. Dan kita lihat dulu apakah memerlukan perangsang udang atau enggak. Tapi kalau menurut saya ini kayaknya memang perlu dikit. Agak kagok ya, biasa ngerjainnya di atas. Kalau ngerjain di lantai bawah seperti ini. Terganjal oleh perut. Oke sob, sekarang kita cuci dulu krotonya sebentar. Nah untuk krotonya ini kayaknya 1 on. Cuman ini dari alam kebetulan ada yang ngirim teman, Bang Meong. Kita kasih 2 sendok setengahnya aja ya. Pemakaian kroto itu bebas, mau banyak atau sedikitnya tergantung kita pedenya aja. Kita simpan dulu yang itu. Nah sekarang kita ini dia. Nah, oke, sekarang sudah selesai nih, udah dicuci krotonya. Kita kasih perangsang udang sedikit ya. Kita lihat nanti kalau misalkan di sana udang ikannya agak-agak besar, kita tambahin lagi perangsang udang. Nggak usah ditambah. Kalau misalkan agak kecil, kita tambah. Juga fungsinya untuk mengurangi kadar air perasan tadi supaya nggak terlalu basah.
Ya, kita masukkan umpannya. Kayaknya umpan bakal dibagi dua lagi. Kemudian nah, ya. Kita gelembungkan dulu, baru kita putar biar ada ruang udara di dalam untuk mengaduknya. Kalau kagok silahkan pakai mangkok atau baskom. Ya, jadi sekali lagi dari tutorial saya sebelumnya sampai sekarang, sobat-sobat pemancing atau sahabat Pak Bro, itu tidak usah berpatokan dari tutorial yang ini juga nggak apa-apa. Misalkan mau ditambahkan yang tadi saya sebutkan keju lah atau apalah, itu bebas, kreasi masing-masing ya. Oke, ini sudah untuk mempersingkat durasi, tinggal mengaduknya lebih halus lagi ya. Kita ketemu di kolam ini tanpa esan.